Bagi kalian yang suka ngatain jam orang lain, saksikan video ini. Hai guys, ketemu lagi bareng gue Wim dari channel Horologi Brothers. Kali ini ruangannya agak berbeda karena gue lagi syuting dari tempat tinggal gue di Purwodadi. Jadi kali ini topik yang mau gue omongin agak-agak random sih, agak-agak receh. Tapi sebetulnya menurut gue penting banget untuk diomongin, apalagi dalam kehidupan digital kita saat ini. Mungkin kalian pernah lihat ya kalau di postingan Instagram atau banyak di forum-forum horologi dunia ataupun di forum-forum horologi internasional, kalian pasti ada aja yang ngelihat kayak orang-orang yang suka menjelek-jelekan suatu merek brand atau suka jelek-jelekin koleksi jam orang lain lah pokoknya. Jadi misalnya kita ambil contoh aja nih, jam-jam yang sering banget dibenci sama orang lain tuh misalnya Hublot. Hublot itu dikata-katain sering banget niru-niru contoh desainnya Audemars Piguet atau EP. Atau juga salah satu jam lain yang suka banget dikata-katain itu misalnya, ya kalau nggak salah Daniel Wellington ya, seingat gue ya Daniel Wellington sama Movement, jam Movement yang logonya MVMT itu dijelek-jelekin banget karena katanya itu jam cuman ngambil dari Alibaba, dikasih tambah merek terus dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi. Juga jam yang sering banget dijelek-jelekin sama orang lain itu sama orang forum-forum gitu, biasanya jam Seven Friday itu. Jam Seven Friday gue sendiri punya jamnya dan gue enjoy banget pakai jam itu, tapi setelah gue pelajari ternyata jam itu dikata-katain jelek karena dia memang katanya Swiss made tapi sebetulnya movementnya Miyota buatan Jepang. Juga kadang kalau gue baca-baca di Instagram, gue nonton video YouTube, itu banyak banget komentar-komentarnya orang-orang tuh yang jelek-jelekin banget. Misalnya kayak mereka berbeda pendapat nih, ada orang yang suka sama jam quartz, ada yang suka sama jam mekanik misalnya yang nggak perlu baterai, itu suka berdebat dan menjelekkan satu sama lain. Ada yang sukanya Swiss made, buatan Swiss, ada yang sukanya buatan Jepang kayak Seiko apa Casio, itu juga kadang-kadang ribut tuh. Misalnya jam ini lebih baik, jam ini lebih baik, atau misalnya ada yang sukanya jam micro brand, ada yang sukanya major brand kayak Rolex, AP dan lain-lain, Tudor gitu. Ada juga yang senengnya micro brand kayak Zilos atau Netoons gitu-gitu, itu kadang juga saling ngejelek-jelekin satu sama lain. Yang paling bikin gua gatel banget juga itu ada juga orang-orang yang suka ngejelek-jelekin jam-jam fashion seperti Fossil dan lain-lain. Itu nanti kita bahas di video lainnya. Jadi gimana pendapat gue kalau menyikapi hal ini? Kalau gue pribadi sih ngelihatnya, lu sebetulnya nggak ada hak cuy buat ngejelek-jelekin jam orang lain, karena orang lain itu pun beli pakai uangnya sendiri, terserah mereka dong mereka mau beli jam apa. Jadi misalnya ada yang bilang gue lebih suka mechanical movement soalnya lebih ada artnya, ada lebih apa ya, lebih teknis lah dibanding jam quartz yang pakai baterai. Banyak yang bilang jam quartz itu istilahnya kayak kalkulator gitu. Tapi menurut gue belum tentu juga jam quartz juga lebih jelek sih. Kayak jam quartz itu sebetulnya dia lebih presisi, lebih akurat, kayak error detikannya dalam setahun itu cuma berapa detik gitu dibanding jam mekanik. Jadi sebetulnya jam quartz itu tidak lebih jelek dari jam mekanik kalau menurut gue, karena dia bisa aja dia lebih murah, lebih ringan, lebih tipis jamnya, dan juga lebih akurat. Ada juga yang ngejelek-jelekin misalnya contoh lah, anggaplah lihat Seven Friday misalnya. Seven Friday dikata-katain dijelek-jelekin karena dia ngakunya buatan Swiss tapi ternyata movementnya movement Jepang dengan desain yang industrial. Kalau menurut gue ya, gue sendiri punya itu jadi kado dari istri gue pas hari pernikahan. Menurut gue jam itu ya oke-oke aja, gue pakai juga enjoy, nggak ada masalah, akurat, jamnya juga keren. Kalau menurut gue jadi itu subjektif banget ya. Jadi kalau menurut gue, kalau misalnya kita di dunia horologi sekarang di mana sosial media sangat gencar-gencar banget, setiap orang bisa ngupload jam yang mereka punya di Instagram apa di Facebook gitu, menurut gue kita harus lebih objektif dalam melihat jam tangan orang lain. Kenapa? Karena itu tadi yang gue bilang, orang itu beli pakai duitnya sendiri, jadi terserah dia dong dia mau pakai beli buat jam apa gitu. Ngapain lu sampai harus jelek-jelekin jam orang gitu loh, ngapain lu harus ngomongin jam orang.
menurut gue tuh horologi tuh suatu seni yang harusnya dinikmati, bukan menjadi bahan perdebatan, bukan dijelek-jelekin kayak gini, jelek-jelekin kayak gini. Karena menurut gue setiap brand itu pasti punya maksud di balik satu desain suatu jam. Kayak misalnya Tudor P01 tuh, nanti gue tampilin gambarnya. Itu banyak yang bilang jelek, tapi banyak juga yang bilang suka karena memang desainnya unik gitu loh. Dan menurut gue, kalaupun misalnya ada orang yang mampu untuk beli jam itu, nggak haknya kita juga buat ngejelek-jelekin atau ngata-ngatain orang itu, ya lu beli jam jelek banget segala macam, karena menurut gue ya itu haknya dia. Jadi menurut gue dalam dunia sekarang, kita di horologi zaman modern ini ya udah, kita saling bareng-bareng sama-sama menikmati dunia jam tangan, kita saling mengapresiasi jam tangan yang dimiliki orang lain. Enak banget loh kalau ngobrol sama teman yang juga sama-sama menyukai dunia horologi tanpa kita menjudge koleksi dia. Oke guys, quick update juga, nanti tanggal 1 September Rolex akan merilis jam barunya setelah mereka keluar dari Baselworld tahun ini. Moga-moga produk baru yang dikeluarin bisa memuaskan hati kita lah, kayak kepenasaranan kita dalam apa sih yang bakal mereka rilis tahun ini gitu loh. Kalau menurut gue juga mungkin kayaknya mereka bakalan ngeluarin Submariner baru, subs baru dengan movement yang mungkin kayaknya di-upgrade ya. Soalnya Submariner sekarang yang dijual itu movementnya udah jadul banget, 3135, cuman power reserve cuman 48 jam kalau nggak salah. Itu udah jadul banget movementnya. Kayaknya Rolex bakalan memperbarui lini itu kali ini. Oke guys, sedemikian dulu aja lah video random dari gue lagi mumet aja, makanya gue bikin video ini. Semoga bisa menghibur kalian, membuka pikiran kalian. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, bagikan ke teman-teman kalian. Kalau misalnya kalian merasa video ini bagus, jangan lupa kasih thumbs up, dan juga jangan lupa subscribe untuk mendapatkan info-info dari video kami selanjutnya. Oke, see you guys.